sing gawe lagu Lir-Ilir niku? Nah, sik gawe lagu Lir-Ilir iku itu Sultan Agung. Sultan Agung sinten to kan? Nah, jadi Sultan Agung itu adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya itu adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pada masanya dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Nah, terus Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Nyokowati lan Ratu Mas Aditya Gonowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Paham boten? Nggih, paham Kang. Lo, Nah, selanjutnya Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya lan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, lan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Terus, Sultan Agung memiliki berbagai keahlian, baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, lan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Di samping dalam bidang politik lan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahannya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara. Itu setahuku. Selanjutnya, di samping itu dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikanlah lembaga Mahkamah Agama Islam, dan raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita, artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyampaikan dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya, grebek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang saat itu dikenal sebagai grebek puasa lan grebek Maulud. Nah, Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam kebudayaan itu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh garis susuhunan atau sunan yang selama ini diberikan kepada wali. Ngeten niku nggih.